Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul usaha Inovasi Tanaman Lidah Buaya sebagai bahan antiseptik alami pada masa pandemi COVID-19. Dosen pengampu Ibu Keke Tamara Fahira, SEMM, dan Ibu Dina Lusianti, SEMM AAK. Anggota kelompok kami terdiri dari satu, saya sendiri, Destiana Linda Kusumaningtyas, NIM 2019-11026. Kedua, Desi Rizky Taskia, NIM 2019-11293. Ketiga, Rizky Aditya Anas Islami, NIM 2019-11338. Keempat, Anis Melawati, NIM 2019-11423. Dan yang kelima, Nova Putri Amalia, NIM 2019-11651. Yang pertama yaitu aspek pasar. Pasar saat ini. Dalam perkembangannya, produk hand sanitizer banyak dibutuhkan oleh semua masyarakat. Mengapa demikian? Karena Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat sangat memerlukan hand sanitizer. Hand sanitizer ini dapat digunakan untuk membersihkan tangan agar terhindar dari berbagai virus. Pemakaian hand sanitizer ini lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air. Mengingat dengan berbagai manfaat dalam produk hand sanitizer, oleh karena itu mencoba membuat inovasi produk hand sanitizer yang memanfaatkan tanaman lidah buaya. Hal tersebut dilakukan karena tanaman lidah buaya sangat mudah ditemukan. Produk hand sanitizer berbahan dasar tanaman lidah buaya ini dapat ditawarkan kepada para konsumen dengan menggunakan berbagai strategi pemasaran. Menggunakan berbagai strategi pemasaran yaitu dengan menjelaskan bagaimana produk hand sanitizer yang berasal dari tanaman lidah buaya ini kepada konsumen agar dapat menarik minat para konsumen. Kemudian dengan memberikan harga yang relatif murah agar konsumen semakin tertarik untuk mencoba produk hand sanitizer lidah buaya ini. Berikutnya, pasar yang akan datang. Pandemi COVID-19 belum berakhir, oleh karena itu semua masyarakat masih membutuhkan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan dari berbagai virus. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hand sanitizer untuk membersihkan tangan, oleh karena itu produk hand sanitizer lidah buaya ini juga dapat menjadi solusi untuk membersihkan tangan dari berbagai virus. Saya Desi Rizky Taskia dengan NIM 2019-11293. Selanjutnya, agar usaha ini dapat terus berjalan dan semakin berkembang, maka kita harus menjalin hubungan baik dengan para konsumen. Salah satunya, strategi agar produk hand sanitizer ini semakin bertambah banyak akan permintaannya, maka harus memberikan harga yang terjangkau dan memberikan sedikit bonus kepada para konsumen agar mereka semakin tertarik terhadap produk yang kita buat. Selanjutnya, estimasi potensi pasar, yaitu estimasi potensi pasar merupakan jumlah penjualan maksimal yang dapat dicapai oleh seluruh perusahaan dalam industri yang bersangkutan selama suatu waktu dan tingkat usaha, pemasaran, dan keadaan lingkungan tertentu. Saya Desi Rizky Taskia dengan NIM 2019-11293. Selanjutnya, aspek pemasaran, yaitu 1. Segmenting. Target pasar yang kami fokuskan adalah segala umur, karena menggunakan pembersih tangan dapat membasmi bakteri yang terdapat pada tangan. Walaupun ide bisnis ini sudah ada di pasaran, tetapi kami di sini memberikan sentuhan inovasi pada kemasan dan aroma bau yang lebih segar dan berbahan dasar alami, yaitu dari lidah buaya. 2. Targeting. Masyarakat yang dimulai dari usia 5 tahun ke atas hingga dewasa yang ingin menjaga kebersihan tangan, dan target kami ke seluruh masyarakat dari remaja maupun dewasa yang ingin menggunakan pembersih tangan hand sanitizer yang terbuat dari bahan alami, yaitu lidah buaya. Selanjutnya nomor 3, positioning dengan slogan Keep Your Hand from Bacteria
yang dalam bahasa Indonesia berarti jagalah tanganmu dari bakteri. Jadi, tidak perlu khawatir apabila sebelum makan dan sesudah makan untuk menghilangkan bakteri dan bau. Selanjutnya, bauran pemasaran yaitu satu produk. Produk pembersih tangan kami bernama hand sanitizer dengan alasan sebagai pemberian informasi gambaran umum dari produk yang telah kami buat dan dengan dasar kesimpulan nama, merek, dan kemudahan untuk diingat. 2. Pledge tempat proses produksi, pengemasan, serta penyimpanan bahan baku, serta produk hand sanitizer yang sudah siap didistribusikan semua masih disimpan dan diproses di rumah atau home industry. Nomor 2, price. Harga yang ditawarkan pada produk hand sanitizer ini menggunakan metode berdasarkan harga pesaing yaitu sebesar Rp10.000 per botol. Harga ini untuk 10 tahun mendatang dengan asumsi kenaikan harga penjualan sebesar Rp1.000 setiap tahunnya. Nomor 4, promotion. Pada awal tahun pertama, kami menggunakan media dari mulut ke mulut, lalu brosur sebagai sarana promosi untuk awal mula pengenalan produk. Kami juga menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Selanjutnya, aspek teknis yaitu lokasi. 1. Pemilihan lokasi usaha ini dekat dengan Jalan Pantura, Kudus, Semarang, sehingga bahan baku untuk proses produksi mudah untuk didapat. 2. Lokasi usaha ini sangat strategis karena lokasi usaha yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk. Alasannya supaya penduduk tidak terganggu dengan aktivitas mesin produksi yang dijalankan oleh usaha ini. Nomor 3, tersedianya sarana air bersih dan listrik yang merupakan faktor utama dalam operasional. Nomor 4, lokasi usaha ini yang berada di lingkar selatan Kudus sehingga transportasi dalam pengiriman mudah dan cepat. Selanjutnya, luas produksi. Penentuan luas produksi dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis serta peralatan yang digunakan dari biaya yang digunakan paling efisien dan efektif. Luas produksi secara ekonomis yang ditentukan antara lain A. Kecenderungan akan permintaan yang akan datang, B. Kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lainnya, C. Daur produksi dan substitusi dari produk yang dihasilkan. Layout dari pabrik hand sanitizer Lidah Buaya. Optimasi penggunaan ruang artinya pemanfaatan letak dan tempat yang diharapkan optimal untuk membantu proses kelancaran dalam pelayanan serta produksi. Ruang usaha Lidah Buaya sebagai hand sanitizer terdiri dari 3 mesin pencuci, 2 mesin produksi, serta memiliki jarak 1,5 meter antar mesin dengan pengaturan tata letak yang baik dan efisien dalam jangka waktu yang panjang diharapkan dapat menambah fasilitas yang lebih baik dari sekarang. Aspek manajemen, struktur dan deskripsi jabatan dilengkapi dengan foto, nama, serta dan jabatan. Yang pertama, Rizky Aditya sebagai manajer, Nova sebagai keuangan, Destiana sebagai produksi, Desi sebagai pembelian, Anis sebagai pemasaran. Aspek manajemen pada jadwal kegiatan. Persiapan bahan-bahan dan peralatan disimbolkan berwarna kuning. Uji pembuatan disimbolkan dengan warna hijau. Promosi disimbolkan dengan warna biru. Pemasaran disimbolkan dengan warna merah. Laporan kegiatan usaha disimbolkan menggunakan warna ungu. Penyerahan laporan aktif disimbolkan menggunakan warna coklat. Aspek keuangan, kebutuhan dana.
Kebutuhan dana digunakan untuk membiayai kebutuhan berkaitan dengan usaha yang didirikan. Kebutuhan dana. Yang pertama, biaya operasional meliputi gelas ukur, corong stainless, jerigen atau botol bersih 1 liter, pisau atau cutter, ember, plastik, pengaduk stainless, lidah buaya, alkohol sebesar 70%, minyak esensial tea tree, essential oil aroma lavender, minyak vitamin E, botol spray, label, dan plastik kemasan. Memiliki keterangan gelas ukur sebagai pengukur takaran, corong stainless sebagai masukan bahan dengan mudah, corong atau botol bersih 1 liter yaitu tempat pencampuran, pisau atau cutter pemotong lidah buaya, ember plastik tempat pencucian, pengaduk stainless sebagai pengaduk campuran, lidah buaya sebagai bahan baku, alkohol 7% sebagai bahan baku, minyak essential tea tree sebagai bahan baku, essential oil aroma lavender sebagai bahan baku, minyak vitamin E sebagai bahan baku, botol spray sebagai bahan baku, label sebagai packing, plastik kemasan sebagai packing. Yang memiliki kuantitas 5, 10, 5, 5, 3, 5, 100, 5, 2, 2, 1, 500, 500. Yang memiliki satuan pieces dan liter dan lembar. Memiliki harga 50.000, 5.000, 12.000, 15.000, 50.000, 20.000, 15.000, 50.000, 1.300.000, 350, 1.200.000, 2.000, 30.000, dan 200. Yang memiliki jumlah 250, 50, 600, 75, 150, 100.000, 1.500.000, 2.600.000, 700, 1.200.000, 100.150.000, dan 100.000. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya listrik dan air. Yang memiliki kuantitas 1, satuan bulan, hari, bulan, dengan harga 50.000, 50.000, dan 100.000. Memiliki jumlah 50.000, 50.000, dan 100.000, dan memiliki total dari kebutuhan dana keseluruhan yaitu 8.925.000. Untuk selanjutnya yaitu sumber dana investasi. Sumber dana investasi diperoleh dari perlengkapan yang diperlukan sebesar 1.225.000, bahan habis pakai 7.500.000, biaya tetap 150.000, dan biaya tenaga kerja 50.000. Jadi jumlah dari total investasinya yaitu 8.925.000. Nah, untuk BEP hand sanitizer lidah buaya sendiri yaitu total fixed cost penyusutan per bulannya yaitu 2028, tenaga kerjanya yaitu 50.000. Jadi jika dijumlah menjadi 52.028. Nah, untuk variable cost yaitu biaya bahan baku sebesar 15.000, perjalanan produksinya yaitu 100, perjalanan pemasarannya yaitu 300. Jadi total dari variable cost tersebut 15.400. Nah, untuk pembulatan harga jualnya dibulatkan menjadi 25 dengan cara pembulatan harga jual dikurangi dengan variable cost menjadi 9.600. Untuk BEP unitnya yaitu A dibagi C min B menghasilkan 5. Untuk total selama 2 tahun bisa dilihat di tabel sebelahnya. Nah, untuk sumber dana yang terbaik adalah sumber dana yang dapat diukur manfaat dan risikonya. Bagi perusahaan yang memiliki sumber dana internal kuat dapat memilih opsi penyediaan dana internal. Oleh karena itu, selama studi kelayakan bisnis perlu
Teliti seberapa jauh dana yang diperlukan untuk membiayai bisnis atau proyek yang bersangkutan. Dapat diperoleh dari masing-masing sumber. Serta apa konsekuensi penggunaan masing-masing sumber dana terhadap profitabilitas dan likuiditas keuangan proyek. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu laporan laba rugi inovasi tanaman lidah buaya sebagai bahan antiseptik alami pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk bulan pertama pertumbuhan keuntungannya yaitu 4.667.233. Untuk bulan kedua 9.809.467. Bulan ketiga 15.426.700. Bulan keempat 21.518.933. Bulan kelima 28.086.167. Bulan keenam 35.128.400. Bulan ketujuh 42.645.633. Untuk bulan ke-8 yaitu 50.637.867. Bulan ke-9 59.105.100. Bulan ke-10 68.047.333. Bulan ke-11 77.464.567. Dan bulan 12 yaitu bulan terakhir sebesar 87.356.800. Metode penilaian investasi. Nah, untuk NPV atau net present value-nya, NPV sendiri yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Rumus NPV yaitu total PV kas bersih dikurangi PV investasi. Nah, untuk tahun pertama keuntungan bersihnya yaitu 87.356.800, penyusutan 250.000, total kas masuknya 87.606.800, DF-nya 0,90, present value-nya 79.642.545. Untuk lebih jelasnya bisa langsung dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa yang akan datang, atau dengan penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal. IRR-nya sebesar 1,71649.304. R per C atau rasio tahun pertama. Hasil penjualannya yaitu 232.500.000, kosnya 144.401.200. Jadi R per C-nya 1,61 Nah, selanjutnya yaitu PP atau payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Metode ini mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Rumusnya yaitu 1 kali 1 tahun. Nah, bisa dilihat dari tabel tersebut untuk payback period per bulan, total kas masuk berapa dan pertumbuhan kas masuk berapa. Bisa langsung dilihat pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha, yaitu yang menentukan usaha ini layak atau tidak. Dengan cara analisis kelayakan usaha dan hasilnya, NPV tadi 78.619.364. Untuk IRR-nya 1,7164, R per C-nya 1,61009, payback periodnya. Jadi payback period itu pada bulan kedua modal investasi sudah kembali. Jadi bisa dikatakan bahwa usaha ini layak.
Aspek ekonomi. Aspek ekonomi, pada aspek ekonomi akan dianalisis mengenai aliran dana atau cash flow usaha selama 1 tahun untuk menghitung kelayakan usaha yang kami dirikan. Berikut ini disajikan cash flow dari usaha inovasi tanaman lidah buaya sebagai bahan antiseptik alami pada masa pandemi COVID-19 ini. Aspek lingkungan. Sebagai manfaat ekonomi, yaitu masyarakat dapat mempraktikkan untuk membuat antiseptik atau hand sanitizer tersebut secara mandiri dan juga dapat diperjualbelikan. Dengan demikian dapat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat tersebut. Untuk manfaat budaya, yaitu usaha ini tidak mempengaruhi budaya dari masyarakat sekitar. Justru dengan adanya usaha ini, masyarakat menjadi lebih dekat satu sama lain. Karena banyak dari mereka yang membantu untuk mencarikan bahan baku tanaman lidah buaya yang berkualitas bagus untuk pembuatan hand sanitizer. Sedangkan untuk manfaat sosialnya, yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memilih hand sanitizer yang aman digunakan pada masa pandemi seperti ini. Penanganan limbah. Proses pembuatan antiseptik atau juga disebut dengan hand sanitizer berbahan dasar lidah buaya ini memiliki limbah hasil dari pembuatan tersebut. Limbah tanaman lidah buaya tersebut dapat digunakan sebagai pakan ternak sapi, khususnya sapi Bali. Campuran untuk memberi tanaman sapi Bali. Pakan ternak sapi terdiri dari jerami padi, konsentrat, dan pakan tambahan berupa High Quality Feed Supplement atau disebut dengan HQFS yang dicampur dari rumput laut dan limbah aloe vera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi HQFS cenderung menurunkan konsumsi pakan dan produksi metan. Sedangkan suplementasi HQFS dapat meningkatkan efisiensi ransum sehingga meningkatkan pertumbuhan ternak. Aspek yuridis. Aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis yang menganalisis tentang bentuk badan usaha yang akan dipergunakan dalam kegiatan bisnis pembuatan hand sanitizer. Jaminan yang digunakan ketika menggunakan sumber dana berupa pinjaman dan berbagai surat penting seperti sertifikat dan surat izin operasional. Mengenai bentuk usaha dari proyek bisnis ini, kami merancangkan sebagai mitra. Untuk pelaksanaan proyek bisnis ini, kami akan mengembangkan produk hand sanitizer yang baik dan secara efektif dan efisien, dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih, itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.